Dewan Pimpinan Pusat DPP Keluarga Besar Rang Tanjuang (KBRT) menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi organisasi dengan pengurus yang berlangsung pada 28 sampai 29 Oktober tahun 2022 di Villa Degung Hill Site Tapos, Bogor. Adapun kegiatan ini mengangkat tema memperkuat ukhuwah Islamiyah, mengokohkan persaudaraan sapasukuan, serta konsolidasi organisasi untuk memantapkan arah tujuan pergerakan. Terkait kepengurusan saat ini, sebanyak 36 orang DPP KBRT, dan selebihnya pengurus DPW, dan DPD. Tapi yang jelas seluruh orang Tanjuang yang ada di Pertiwi ini otomatis menjadi anggota KBRT. Untuk itu tetap terus menjunjung misi visi KBRT yang tetap menjaga ukhuwah dan nilai-nilai agama. Sehingga terjalin silaturahmi yang sifatnya kelembagaan sosial. Ketua Umum DPP KBRT, Insinyur Mulia Datua Rajo Intan menjelaskan, nantinya kita akan membahas program-program yang akan dilaksanakan tahun 2023 sampai tahun 2024, makanya kami berharap semua berjalan dengan baik. Saya berharap ke depannya, KBRT dapat membina masyarakat yang berasal dari suku Tanjuang Minangkabau, dengan keahlian masing-masing, tapi juga tetap menjaga suku dan adat. Ya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi nih kepada keluarga besar Rang Tanjuang namanya. Ini adalah suatu yang luar biasa. Dimana kalau di daerah lain kita lihat marga ya, marga ini namanya suku. Di suku itu banyak di Sumatera Barat, diantaranya ada yang besar itulah suku Tanjuang. Jadi suku Tanjuang ini adalah bahagian dari nasab namanya, nasab garis ibu. Sumbar itu kan garis ibu. Jadi ketika sukunya sama, orang ini semua ada hubungannya, berasal dari satu rumpun itu ibu. Kemanapun dia tersebar, jadi tidak akan pernah hilang. Jadi ini yang kita bangkitkan dengan adanya acara agenda ini, ada perkumpulan ini akan mewariskan nanti kepada generasi kita yang akan datang, tidak akan pernah hilang ini garis ini. Seperti nasab Nabi Muhammad itu kan tidak pernah hilang kan, karena jelas ke bawah. Nah, jadi suku Tanjuang ini juga seperti itu. Jadi pemerintah provinsi dalam hal ini memberikan apresiasi karena ada suatu nilai-nilai yang tertanam dalam suatu kelompok suku ini, karena ini bagian dari adat. Inilah yang kami implementasikannya. Adat masih disarat-sarat mesti kita. Jadi itu Minangkabau itu Sapah jadi Sumatera Barat. Jadi itu. Ya, jadi agenda ini nanti akan mencapai suatu titik adanya suatu kekompakan, ada persatuan di mana hal-hal yang positif yang untuk membangkitkan nilai-nilai adat bahasa Isyarat itu akan mudah ditangani oleh kelompok ini, oleh perkumpulan ini. Karena dia ada di mana-mana di seluruh Indonesia, bahkan di mendunia. Selagi dia orang Sumatera Barat, dia orang Minang, yang suku Tanjuang itu ada di mana-mana. Jadi tadi juga disampaikan oleh kita bahwa itu ada eventnya di dunia lagi. Karena dengan adanya suku ini, itu ada datuknya. Datuk itu kepala suku. Jadi kepala suku ini juga bisa memberikan ini kepada anak kemenakan namanya, ponakannya namanya, tapi anak kemenakan karena garis ibu itu nanti akan mengakar sampai ke bawah. Jadi apapun yang ingin kita lakukan nanti akan memberikan manfaat kontribusi terhadap anak kemenakan yang ada di Sumatera Barat dan yang ada di Rantau juga, bukan hanya untuk Sumbar tapi juga untuk yang ada di seluruh Indonesia. Saya tentunya saya pribadi apresiasi langkah kawan-kawan yang bersuku Tanjuang Minangkabau ini, karena dengan adanya kelompok-kelompok pusat-pusat itu membuat satu rahmi itu kita tahu sendiri memperpanjang umur kita, menambah rezeki kita. Yang penting sekali bagaimana kita bisa berkontribusi untuk daerah dan negara. Dan saya yakin sekali pengurus
pusat KBRT keluarga besar Orang Tanjung sudah membuat orang-orang terpilih, orang-orang yang sudah bersiap untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada warga Minang yang di perantauan dan kampung yang bersuku Tanjung. Dan insya Allah kita akan sama-sama menghidupkan Indonesia NKRI dengan baik. Saya kira itu. Udah ya. Saya Insinyur Mulia Datuk Rajo Intan. Saya kalau di suku Tanjung itu selaku pengulu. Kalau di KBRT ini saya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Keluarga Besar Tanjuan. Kapan perkumpulan keluarga besar dan Tanjuan didirikan? Dimusyawarahkan itu pada tanggal 20 Desember tahun 2020. Dalam musyawarah itu kita dilakukan di daerah Bekasi yang dikenal namanya Ujung Aspal. Dalam pertemuan itu ada tokoh-tokoh suku Tanjung Rantau. Waktu itu saya dinobatkan sebagai ketua umum. Dan KBRT ini organisasi kesukuan non politik dan sudah punya legalitas akte pendirian dan SK Menteri Hukum dan HAM. Jadi di Indonesia ini tidak ada lagi KBRT selain dari kami. Kalau ada juga KBRT yang lain itu ngaku-ngaku itu adalah sempalan. Sempalan dan itu tidak dibenarkan oleh pemerintah. Pak, sampai saat ini ada berapa anggota yang ikut di KBRT? Kalau DPP ini sifatnya adalah pembinaan, koordinasi, koordinator. Jadi kita berbicara KBRT itu ada lembaga, tingkat DPP, tingkat DPW, provinsi itu membawa DPD kota Rutan. Nah, kalau pengurusnya mungkin bisa dihitung. Kalau DPP itu lebih kurang 36 orang pengurus, begitu juga di DPW dan DPD. Tapi seluruh orang Tanjung yang ada di Ibu Pertiwi ini otomatis menjadi anggota keluarga besar Tanjung. Siap. Pak, apa visi misi untuk didirikannya KBRT dan Rakernas ini? Misi-misinya adalah tetap ada menjaga ukhuwah dan nilai-nilai agama dan mempersatukan suku Tanjung yang berasal dari Sumatera Barat di Ibu Pertiwi ini, sehingga dari situ pasti terjalin silaturahmi. Kedua juga kita melakukan kegiatan sifatnya kelembagaan atau kemasyarakatan kayak sosial. Ya kadang-kadang kita juga ada bantuan sosial terhadap bukan suku Tanjung aja, masyarakat di mana ada KBRT berdiri, mudah-mudahan kita ikut membantu sosial. Terakhir Pak, harapan ke depannya Pak di tahun 2023 KBRT mau seperti apa Pak? Harapan saya secara internal ya KBRT pasti membangun dan membina masyarakat Indonesia yang berasal dari suku Tanjung Minangkabau, dan juga kita mencari potensi-potensi anak ponakan kita itu. Dengan ada lembaga ini bisa kita salurkan sesuai dengan keterampilan masing-masing. Tapi kita juga tidak bisa meninggalkan nilai-nilai dari adat setiadat, karena kita berasal dari suku. Oke,